Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya ilmuwan muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan terkait video bedah skripsi jurusan ilmu politik. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab 1 dan bab 2-nya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga metode penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya kerangka penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama bagian A ada jenis penelitian, kemudian B objek penelitian dan lokasi penelitian. Kemudian yang C sumber data penelitian, lalu yang D metode pengumpulan data, yang E teknik penentuan informan, dan yang terakhir ada F yakni teknik pengolahan dan analisis data. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama A jenis penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti atau fakta sosial yang ada seperti perilaku, tindakan, dan persepsi. Ini menurut Mungin tahun 2007. Pengertian kualitatif adalah sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial ataupun individu. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru. Ini menurut Samsudin tahun 2015. Selanjutnya bagian yang B yakni objek penelitian dan lokasi penelitian. Adapun objek penelitian yang dimaksud pada penelitian ini adalah menganalisis suatu individu tertentu untuk mengetahui bagaimana sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Adapun lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut akan dilakukan, yakni lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Lalu poin yang C, sumber data penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan serta data tambahan seperti buku, dokumen, dan lain-lain. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa suatu yang diketahui atau yang dianggap data dapat digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data primer. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Pada penelitian ini menggunakan data primer karena peneliti turun langsung ke informan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Data primer nantinya digunakan oleh penulis yang didapat dari sumber informan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Sumber data primer dipilih secara purposif baik berkaitan dengan daerah maupun informan yang akan diwawancarai. Pemilihan informan lebih didasarkan pada data yang diperoleh. Data primer ini antara lain yakni pedoman wawancara, catatan lapangan, fotografi, memo, dan dokumen. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara, yakni dihasilkan oleh orang lain ataupun digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder adalah data penunjang penelitian. Data penelitian yang akan dilakukan penulis juga melakukan telaah pustaka, di mana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Kemudian poin selanjutnya yang D, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni library research atau riset perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dengan membaca buku-buku serta jurnal-jurnal yang membahas tentang permasalahan mengenai keterkaitan dengan sirkulasi elit-elit politik. Kemudian yang kedua adalah field research, yakni riset lapangan, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian dengan menggunakan metode seperti observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, dokumentasi, dan instrumen penelitian. Selanjutnya bagian yang E yakni teknik penentuan informan.
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Ini menurut Idrus tahun 2009. Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Subjek dalam penelitian ini adalah elit politik yang berasal dari Kecamatan Lembang yang menjabat sebagai anggota DPRD dan yang pernah mencalonkan menjadi anggota DPRD. Adapun informan penelitian yaitu yang pertama Insinyur Haji Usman Bengawa SH, yakni anggota DPRD Kabupaten Pinrang, lalu yang kedua Muhammad Toha, yakni anggota DPRD Kabupaten Pinrang, kemudian yang ketiga Abdul Halim, yakni anggota DPRD Kabupaten Pinrang, lalu yang keempat Haryanto, tokoh pemuda Kecamatan Lembang sekaligus caleg anggota DPRD Pinrang Dapil 5, yakni Lembang Batu Lapa. Kemudian yang kelima Khairul SE, yaitu ketua KAPMP Cabang Lembang Kabupaten Pinrang. Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini, dan informan tersebut juga memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti. Informan tersebut juga telah memenuhi kriteria yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan ini karena yang pertama, berada di daerah yang diteliti, kemudian yang kedua merasakan dampak dari kejadian atau permasalahan, lalu yang ketiga mengetahui kejadian atau permasalahan, kemudian yang keempat terlibat langsung dengan permasalahan, dan yang kelima bisa berargumentasi dengan baik. Lalu poin yang F, teknik pengolahan dan analisis data. Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Ini menurut Muhajir tahun 1998. Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah tersedia dari sumber berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fakta-fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang. Adapun teknik analisis dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan refleksi. Catatan deskriptif adalah catatan alami atau catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Adapun catatan refleksi adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Ini menurut Mulung tahun 2006. Yang kedua adalah reduksi data. Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Ini menurut Mulung tahun 2006. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus dalam hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data selanjutnya. Lalu yang ketiga, penyajian data. Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, picture, dan histogram. Dalam penelitian ini, data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yakni pengungkapan secara tertulis, kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan. Ini menurut Mulung tahun 2006. Kemudian yang keempat yakni penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kejadian yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung, juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa, atau teori. Ini menurut Mulung tahun 2006. Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah video beda skripsi bab 3 ya, yakni bab metodologi penelitiannya jurusan ilmu politik. Menarik bukan? Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya, ilmuwan muda. Channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsimu. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan terkait video beda skripsi.
skripsi jurusan ilmu politik. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya ya, yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab 1